Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka para jin itu semakin menambah kesusahan. Kenapa, Pak? Karena ketika manusia minta perlindungan kepada jin, jin minta sesajen. Nanti ketika dikasih sesajen, jin selalu bilang kurang. Apalagi kalau misalnya ada tsunami, wah ini kurang nih sesajennya nih. Terus akhirnya bagaimana jin caranya supaya manusia itu terus berbuat syirik dan terus minta perlindungan kepada dirinya. Makanya jin-jin itu berusaha bagaimana caranya supaya manusia terus minta perlindungan kepada dirinya. Dengan cara apa? Si jin-jin itu menakut-nakuti ya teman-temannya tersebut dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah berfirman juga di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Ayat ini walaupun sabab nuzulnya dalam perang, tapi maknanya umum. Allah mengatakan setan itu menakut-nakuti teman-temannya sendiri. Supaya apa? Supaya manusia itu semakin berlindung kepada jin. Akhirnya apa? Si jin akan terus menakut-nakuti supaya manusia semakin menambah sesajennya, Pak. Maka Allah mengatakan di sini fazaduhum rohaqa. Maka semakin para jin itu menambah kelelahan manusia itu, semakin susah, tambah sesat terus saja. Na'udzubillah. Nah, di sini Allah mengisahkan tentang adanya orang-orang yang minta perlindungan kepada siapa? Jin. Dan tentunya minta perlindungan kepada jin termasuk syirik, bahkan syiriknya besar, bukan syirik kecil, Pak. Kadang kita karena merasa takut dari angker gitu, Pak. Kita suka bilang permisi gitu, Pak. Kalau bawa mobil itu suka dibunyiin tin gitu. Kalau di daerah mana tuh, Pak? Kalau ngelewatin jembatan tuh suka ngebuang uang logam. Alasannya katanya biar selamat, biar kulonwun dan yang lainnya. Ini hakikatnya sebetulnya dalam rangka minta perlindungan kepada apa? Para jin. Dan itu termasuk syirik besar, bukan syirik kecil. Karena yang bisa melindungi hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika jin tahu manusia minta perlindungan kepada dirinya, maka jin berusaha terus supaya manusia tetap minta perlindungan kepada dirinya. Caranya gimana? Ditakut-takuti terus, Pak. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan, annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun.
Minta perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik. Ya Pak, tahu nggak sesajen-sesajen buat laut, sesajen buat gunung dan yang lain. Sebetulnya hakikatnya itu minta perlindungan, Pak. Ya. Sudahlah mereka minta perlindungan kepada jin, kepada yang disebut kata mereka penunggu-penunggu. Maka mereka juga pasti jin minta apa Pak? Timbal balik. Ya. Sembelihan. Tapi syaratnya sembelihannya untuk siapa? Untuk para jin. Akhirnya menumpuk kesyirikan di situ. Sudah syiriknya minta perlindungan kepada jin itu saja sudah syirik. Sudah begitu ditambah lagi menyembelih untuk para jin, itu juga sudah syirik. Sudah begitu punya keyakinan, ya, kalau tidak dilakukan itu nanti akan sial. Nanti akan terjadi apa-apa. Tambah lagi ketakutan itu. Itu setan tuh begitu, na'udzubillah. Maka dari itu, ya, kewajiban kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya, setan tuh sengaja menyakiti kita supaya kita punya keyakinan seperti itu. Bagaimana saya pernah diceritakan oleh teman saya ya, bahwa di daerah Afrika sana ada keyakinan hari Sabtu itu hari sial. Kemudian ada seorang ustadz di sana yang dia ingin membuktikan bahwa kesialan itu hanya milik Allah. Sengaja ia pergi di safar hari Sabtu. Dinasihatin sama kepala kampung di situ, kamu jangan pergi hari Sabtu, nanti sial. Oh enggak, sial hanya milik Allah. Pergilah, dia ternyata celaka, Pak. Ya, dibawa ke kampungnya, kata kepala kampungnya, apa kata kami? Kan sudah kami nasihatin kamu, jangan pergi hari Sabtu. Celaka. Setelah sembuh, sengaja safar lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai beberapa kali dia celaka, tetap ngeyel di hari Sabtu juga. Ternyata apa yang terjadi selanjutnya, selamat, gak terjadi apa-apa. Setannya udah capek. Iya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa ikum, terkadang begitu ya. Sengaja setan menyakiti kita supaya kita punya keyakinan yang tidak-tidak terhadap setan itu. Padahal sebetulnya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam. Faedah yang kedua, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litsaqalain. Ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW itu ya bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk para jin. Makanya Rasulullah SAW mendakwahi para jin tidak Pak? Mendakwahi. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ya. Rasulullah SAW suatu malam ya, didatangi oleh para jin, kemudian diajak oleh para jin itu. Dan waktu itu Abdullah bin Mas'ud ikut. Sehingga ketika sampai kepada suatu tempat kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW membuat lingkaran. Lalu Rasulullah berkata, "Hei Mas'ud, kamu diam di dalam lingkaran ini, jangan keluar." Maka Ibn Mas'ud menunggu dalam lingkaran itu, Rasulullah pun pergi. Kata Ibn Mas'ud, tak berapa lama aku melihat ada makhluk-makhluk besar seperti orang Sudan. Mereka melihat, tapi mereka tidak bisa mendekati aku. Iya. Sampai akhirnya subuh hari kata Ibn Mas'ud, Rasulullah pun pulang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai Mas'ud, apakah engkau masih berada dalam lingkaranmu?" "Iya." "Apa yang kau lihat?" "Aku melihat makhluk-makhluk yang aneh, wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sungguh kalau engkau keluar dari lingkaranmu itu, mereka akan membawamu." Walaupun memang sanadnya ada pada sedikit kelemahan, namun jalan-jalannya banyak. Ikhwatul Islam azani Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW mendakwahi para jin. Nabi Muhammad SAW juga ya rasul untuk para jin. Memang terjadi perselisihan para ulama. Di kalangan jin itu ada nabi sama rasul enggak? Namun yang rajih bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk manusia dan jin seluruhnya.
Faedah yang ketiga, annal isti'adata bi ghairillah turithul khaufa wad-dha'f. Bahwa minta perlindungan kepada selain Allah justru malah menimbulkan ketakutan dan kelemahan. Orang yang berlindung kepada karuhun, istilahnya karuhun, Mbak. Ya, kemarin saya waktu pergi ke Curug sana, Pak, di daerah Sentul sana terus ya ke gunung. Orang situ bilang, Pak, di sini harus ngasih hadiah sama karuhun dulu. Kita bilang istighfar, Pak. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak percaya. Nggak percaya. Allah yang ngasih, bukan karuhun. Kadang ke masyarakat yang bahkan KTP-nya Islam gitu loh, Pak. Akhirnya apa? Orang kalau percaya kayak gituan kan semakin ketakutan. Wah, kalau nggak bikin sesajen begini nanti takut begini. Kalau nggak begini nanti takut begini. Akhirnya ditakut-takuti terus semakin lemah jadinya. Padahal kita sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah, tawakal kepada Allah. Tawakalna ala Allah. Alas. Cukup bagi Allah. Bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik pelindung kok. Ya. Sehebat apapun jin, kalau Allah tidak izinkan untuk bisa menyakiti kita, tidak akan bisa. Maka dari itu ya akhi, orang yang paling ketakutan, orang yang paling lemah adalah orang yang minta pertolongan kepada selain Allah. Sedangkan orang yang paling kuat, paling berani adalah orang yang tawakal hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Faedah yang keempat, kata Syekh Fauzan, yufham minal ayah anal isti'adata billah turithu quwwatan wa amnan. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa minta perlindungan hanya kepada Allah itu bisa menimbulkan kekuatan hati, Pak, dan keamanan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik pelindung hanyalah Allah. Jin, para iblis, setan, dan yang lainnya, dia tidak akan bisa menyakiti kita kalau Allah tidak izinkan. Maka dengan kita berlindung kepada Allah, Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, ya, kita disuruh oleh Rasulullah SAW setiap sore baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat yang angker, ya, maka hendaklah ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang mengucapkan itu, kata Rasulullah, lam yadurruhu syai'un, tidak akan diganggu oleh apapun juga. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Jadi nggak usah bilang permisi. Ya. Nah, kalau kita bilang permisi dijawab gimana? Mangga. Lari. Ya. Cukup kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan itu kekuatannya dahsyat, Pak. Iya. Saya punya teman pernah cerita, dia pergi ke hutan untuk mencari madu. Rupanya dikejar-kejar tawon. Langsung dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu. Itu tawonnya balik lagi. Iya. Masya Allah. Memang kekuatannya dahsyat sebetulnya. Ya, terkadang kita tidak merasakan. Imam Al-Qurtubi pernah suatu ketika, suatu pagi beliau masuk ke kebun, ternyata disengat kalajengking. Lalu beliau ingat, tadi belum zikir pagi sore. Kata Imam Al-Qurtubi, aku biasa setiap pagi baca bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Setiap pergi ke kebun gak kenapa-napa. Tapi kok kali ini saya tersengat, ya, kalajengking. Ada apa? Ingat, oh tadi saya belum baca. Masya Allah. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian penting tuh. Makanya jangan tinggalin tuh yang namanya membaca zikir pagi dan petang. Itu manfaatnya luar biasa, Pak, untuk kehidupan kita.
Iya, kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Rasulullah mengajarkan kalau sebelum tidur baca ayat kursi supaya terlindung dari setan sampai pagi. Rasul juga menganjurkan kita di setiap pagi dan petang membaca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul al-falaq ya 3 kali, An-Nas 3 kali. Atau orang yang membaca itu akan terlindung dari setan. Oh, Masya Allah. Maka kalau kita hanya berlindung kepada Allah saja, Allah akan berikan keamanan. Allah akan berikan kekuatan insyaAllah. Biiznillah. Ya. Kemudian penulis buku membawakan hadis wa an Khawlah binti Hakim qalat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzihi dzalik rawahu Muslim. Dari Khawlah bintu Hakim ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempatnya tersebut. Ya. Lihat di sini Nabi memberikan bimbingan yang luar biasa, Pak. Jadi kalau kita singgah di suatu tempat dan kita merasa khawatir, takut misalnya ya, ucapkan aja ini. A'udzu, aku berlindung bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Ini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukan makhluk. Sebab Rasulullah mengatakan apa? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran termasuk kalimat-kalimat Allah. Ya. Sedangkan berlindung kepada makhluk itu hukumnya syirik. Ini menunjukkan bahwa kalimat Allah bukan makhluk. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ya. Dari hadis ini kita ambil faidah bayanun annal isti'adzata ibadatun, penjelasan kepada kita dari Rasulullah SAW bahwa isti'adzah, minta perlindungan itu termasuk ibadah, Pak. Minta perlindungan itu termasuk apa? Ibadah. Walaupun memang ya, minta perlindungan kepada makhluk boleh nggak sih? Ya, di sana ada yang boleh, di sana ada yang tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin, minta perlindungan kepada makhluk yang boleh itu adalah dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Contoh misalnya, antum minta perlindungan ke polisi dari penjahat yang lagi ngejar kita gitu. Boleh nggak apa-apa, Pak Polisi, saya lagi dikejar-kejar penjahat nih. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Kalau memang dia mampu melakukannya. Yang tidak boleh dan termasuk kesyirikan itu kalau kita minta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Seperti misalnya minta perlindungan kepada makhluk dari keburukan yang Allah ciptakan, dari kejahatan makhluk-makhluk. Nggak ada yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah subhanahu. Kalau bukan Allah, Allah yang mampu semua itu. Yang bisa menolak mudarat hanya Allah, yang bisa menolak bencana hanya Allah, bala dan yang lainnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang yang pakai jimat itu sebetulnya minta perlindungan loh, Pak. Kenapa sih kamu pakai jimat? Ya biar bisa tolak bala lah. Biar nggak kena bala. Jadi dia punya keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala. Jadi sebetulnya dia minta perlindungan tuh kepada itu. Iya. Yeah. Kadang ada orang yang pakai kalung-kalung gitu, katanya biar tolak bala. Nah, ini semua ya akhwat Islam termasuk kesyirikan. Faedah yang kedua, annal isti'adzatal masyru'ah hiya makanat billah au bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwa minta perlindungan yang disyariatkan itu
Ya, minta perlindungan yang disyariatkan itu yang seperti apa? Yaitu minta perlindungan kepada Allah atau melalui nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah termasuk sifat Allah tidak, Pak? Sifat Allah. Karena Allah disifati berbicara. Maka yang Allah bicarakan itu adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat Allah bukan makhluk. Ya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Saleh Fauzan, anna kalam Allah ghairu makhluk, bahwa firman Allah itu bukan makhluk, Pak. Dan ini keyakinan kita loh, Pak. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Iya. Tapi ada kelompok yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran makhluk, Pak? Karena mereka punya keyakinan bahwa akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Jadi menurut orang Mu'tazilah, dalil yang tidak sesuai dengan akal wajib ditolak. Jadi yang menjadi hakim itu akal, bukan dalil. Kalau Ahlussunnah punya keyakinan dalil lebih daripada akal. Akal harus ikut dalil. Karena dalil itu wahyu dari Allah pencipta akal. Mu'tazilah enggak. Akal lebih tinggi dari dalil. Makanya mereka merasa perlu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab kalau dikatakan Al-Quran makhluk, apa yang terjadi? Boleh dong dikritik. Namanya juga makhluk. Makhluk kan enggak lepas dari kekurangan. Makanya bahaya sekali, Pak. Keyakinan yang mengatakan Al-Quran makhluk itu bahaya sekali. Iya. Faedah yang keempat, fadilatu hadza du'a ma'khtisarihi. Keutamaan doa ini walaupun sangat ringkas tapi kekuatannya dahsyat sekali, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu dahsyat sekali kekuatannya. Faedah selanjutnya, anna nawasil makhluqat biadillah, bahwa semua makhluk ubun-ubunnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ular, kalajengking, binatang-binatang buas, berbisa, semua hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Allah mampu untuk menjadikan mereka itu tunduk dan tidak mengganggu kita. Makanya kewajiban kita berlindung kepada pencipta mereka. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita masuk ke bab minasyirk an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk kesyirikan istighothah kepada selain Allah. Nah, istighothahnya kepada apa? Wali yang udah mati. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tolong saya. Nah, ini syirik besar nih, Pak. Ya. Istighothah kepada selain Allah. Atau berdoa kepada selain Allah itu termasuk syirik besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan jangan kamu berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jika kamu lakukan itu, kamu termasuk orang yang zalim. Ya. Artinya kamu itu sama saja meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, dan meninggalkan Allah pemilik manfaat dan mudarat. Berarti kamu tuh zalim. Ya. Kata Syekh Saleh Fauzan menjelaskan ayat ini, yanhallahu nabiyyah an yad'uwa ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizina an isalin naf'i wa daf'id dhurr. Di sini Allah melarang Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh umatnya, seluruh manusia,
untuk berdoa kepada makhluk. Yang makhluk itu lemah untuk memberikan manfaat dan mudarat. Kita aja Pak, diserang virus aja repot, kita susah. Cuma virus influenza aja, haji, gak bisa nolak. Coba, manusia sehebat apapun juga baru kena bakteri aja, kalau Allah sudah kehendaki kena bakteri gak bisa menolak. Padahal itu makhluk kecil banget itu. Menghadapi makhluk kecil segitu aja repotnya minta ampun. Iya. Maka bagaimana kita akan menyeru wali yang sudah meninggal dunia, orang-orang soleh yang katanya bisa mengatur alam semesta. La ilaha illallah. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Thumma yubayyun lahu hukmahu law furidu an da'a ghairallah bi an yakuna hina idzin minal musyrikin. Kemudian Allah menjelaskan hukumnya. Bahwa orang yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah, itu ia termasuk orang-orang musyrikin. Orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari ayat ini kita ambil faidah yang pertama. Anna du'a ghairillah syirkun akbar. Bahwa berdoa kepada selain Allah itu termasuk apa? Syirik besar. Syirik besar, Pak. Berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia, berdoa kepada para jin, minta kepada mereka. Kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Kamu kok berdoa kepada wali di kuburan? Oh, buktinya saya pulang-pulang kaya. Jadi mereka hanya melihat kepada apa? Buktinya saya dikabulin. Kalau saya berdoa langsung ke Allah nggak dikabul-kabulin. Tapi saya berdoa ke mayat yang dikabulin tuh. Wah, ini bahaya banget, Pak. Gimana itu coba, Pak? Ya, ada orang kepercayaannya kepada Allah sudah hilang. Percayanya kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan ketika ia berdoa kepada makhluk, ternyata Allah kasih. Kenapa coba istidraj diulur supaya tambah keras siksanya itu? Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah, ikhwata Islam. Iya. Kemarin ada seorang ibu ngadu ke saya, Ustadz, anak saya ini murtad, Ustadz. Coba Bu tanya sama dia, kenapa kamu murtad? Jawabannya apa? Saya itu susah. Iya. Sama Allah itu punya pengalaman pahit katanya. Hah, sama Allah punya pengalaman pahit. La ilaha illallah. Apa pengalaman pahitmu itu? Hanya karena kamu minta, kemudian Allah tidak kabulkan, setelah itu kamu langsung marah sama Allah, tinggalin, lalu menyeru selain Allah, pindah agama. La ilaha illallah. Padahal yang ngasih kamu makan, rezeki, dan yang lainnya selahari-hari, siapa kalau bukan Allah? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan matahari, demikian pula bumi yang dipijak, bahkan air. Wa in ta'uddu nikmatallah, banyak sekali kamu hitung nikmat Allah sangat banyak sekali. Iya. Hanya karena kemudian Allah belum mengabulkan doa kamu ngambek sama Allah dengan mengatakan pengalaman saya sama Allah buruk. La ilaha illallah. Ini musibah banget, Pak. Iya. Akibat daripada apa, Pak? Keyakinan kepada Allah lemah sekali. Akibat daripada apa, Pak? Setan mengganggu dia, menggoda dia. Allah musta'an. Faedah yang kedua, anna aslahan nasi law da'a ghairallah sara minadh dhalimin ayil musyrikin fa kaifa bi ghairi. Kalau Nabi Muhammad SAW minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu saja sudah jadi musyrik, bagaimana selain Nabi Muhammad SAW? Nanti itu tidak mungkin. Nabi Muhammad orang yang paling kuat tauhidnya. Iya. Faedah yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Bahwa segala sesuatu yang disembah oleh orang musyrik itu semuanya lemah, Pak, lemah. Apa yang mereka sembah, matahari kayak bulan kayak lemah.
Semua makhluk Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam surat Yunus ayat 107. Allah taala berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Wa iyamsaskallah, jika Allah menimpakan kamu bidurin mudarat, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat mudarat itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan mara bahaya kecuali siapa? Allah. Wa yuridka bi khairin, tapi jika Allah menginginkan kebaikan menimpa dirimu, fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari kamu. Artinya apa? Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kamu, walaupun seluruh manusia bersatu padu untuk menghalanginya, nggak bisa. Ya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah menimpakan musibah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dengan diberikan musibah tersebut kepada hamba-hambanya, Allah ampuni dosa-dosa dia. Artinya musibah hakikatnya itu kasih sayang Allah kepada dia. Karena terkadang Allah menyayangi hamba itu dengan cara dikasih musibah. Iya. Kita jangan memahami bahwa kalau kita sayang sama orang itu, ya, kalau Allah sayang kepada kita itu tandanya adalah dengan nikmat, enggak. Kalaulah tanda kasih sayang Allah itu berupa nikmat, si Korun barangkali yang paling disayangi oleh Allah. Tahu si Korun kan? Hartanya luar biasa. Siapa orang yang paling lebih kaya dari si Korun di zaman ini? Enggak ada. Ya. Nabi Yusuf disayangi oleh Allah, tapi dipenjara di bawah tanah bertahun-tahun. Maka dari itu Allah mengatakan, Allah memberikan musibah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dengan musibah itu Allah sayangi dia. Kok bisa Allah menyayangi seorang hamba dengan musibah? Ya. Karena dengan musibah itu bisa jadi Pak, ia terhalang dari berbagai macam musibah yang lebih besar. Yang kedua, dengan musibah itu ia menjadi hamba yang kembali kepada Allah. Dengan musibah itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Dengan musibah itu Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Sebagian ulama mengatakan ketika kami diberikan oleh Allah kesenangan, kami ternyata tidak bisa bersabar dibandingkan di saat kami diberikan kesusahan. Kami lebih bisa sabar. Iya enggak? Kalau antum dikasih kesusahan, memang mau tidak mau harus sabar kan? Tapi ketika diberikan kesenangan, seringkali kita tidak sabar loh Pak. Kita diberikan kesenangan, di depan kita maksiat. Enggak sabar kita untuk menahan diri dari maksiat tersebut. Biasa nikmat, dikasih sedikit penderitaan, ya, itunya di mana? Curhatnya di mana coba Pak? Di Facebook. Curhatnya sama makhluk, ya. Biasa dikasih kesenangan, akhirnya karena terbiasa senang gitu Pak. Suatu ketika Allah berikan sakit, ngambek-ngambek sama Allah. Itu menunjukkan, Pak, kita ini terkadang seringkali tidak bisa sabar di saat kita senang. Kesenangan itu membuat kita ini tidak siap menghadapi susahnya, pahitnya kehidupan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini, ya, kita ambil faidah
Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah. Litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wajibnya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Karena Allah satu-satunya zat yang bisa menghilangkan bencana, kesusahan. Yang itu merupakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita kalau begitu mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Ayat ini tegas mengatakan, Pak, bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali siapa? Kecuali Allah. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, siapapun yang menghalang-halangnya tidak akan bisa. Karena kehendak Allah tidak akan bisa tertolak oleh kehendak manusia. Maka kalau begitu, tauhidkan Allah, esakan Allah. Tawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bersandar hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia satu-satunya zat yang bisa menghilangkan kesusahan itu. Iya, cuman masalahnya terkadang kitanya suka tergesa-gesa, Pak. Pengen cepat-cepat. Ya Allah, udah berdoa setahun, 2 tahun. Kok Allah nggak ngabul-ngabulin ya? Udahlah, mungkin Allah sudah nggak sayang sama saya. Tuh kan, mulai tuh. Padahal sebetulnya Allah pasti kabulin. Makanya kata sebagian ulama apa? Jangan khawatir Allah tidak mengabulkan doamu. Tapi khawatirkanlah keyakinan kepada Allah kamu itu berkurang. Seringkali begitu. Ya. Faedah yang kedua, butlanu du'ai ghairillah li anjazi an naf'i man da'ah wa daf'i dzurri an. Batilnya berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu lemah, Pak, untuk memberikan manfaat. Lemah untuk menolak mudarat. Maka sesuatu yang lemah untuk memberikan manfaat, lemah untuk menolak mudarat, tidak berhak untuk diseru. Yang tidak berhak untuk kita berdoa kepadanya. Maka dari itu semua yang berdoa kepada selain Allah batil, di atas kebatilan yang sangat. Ya. Faedah yang ketiga, isbatul masyiati lillahi subhanahu. Penetapan bahwa kehendak Allah, bahwa Allah memiliki kehendak, di mana Allah kalau sudah berkehendak tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya. Walaupun kita misalnya berusaha lari ya dari penyakit, tapi kalau Allah kehendaki sakit ya sakit. Kita tidak akan bisa lepas dari itu. Faedah yang keempat, isbatu sifatayil maghfirah war rahmah lillah ala ma yaliqu bijalali. Itu penetapan 2 sifat yang mulia bagi Allah. Apa itu? Yang pertama, pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Saking pengampunnya Allah tuh, Pak. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta ampun pasti ampuni. Pasti Allah ampuni, pasti itu. Tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau kamu minta ampun kepadaku, aku tidak ampuni. Nggak ada. Mana ada? Ada nggak? Makanya dalam hadis yang pernah kita bahas dulu dalam hadis Arba'in Nawawiyah tuh ya, hadis yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Iya. Sebesar apapun dosa kita, Pak, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Cuma masalahnya kita suka tertipu. Disuruh minta ampun, suruh taubat, bilangnya apa? Nantilah, gampang. Kalau udah tua, tahu-tahu besok tabrak mobil. Belum sempat taubat, meninggal. La ilaha illallah. Iya. Maka Allah Maha Pengampun. Allah juga Maha Penyayang. Karena kasih sayang Allah itulah kepada hamba-hambanya, Allah ampuni dosa-dosa hamba-hambanya tersebut sebanyak apapun juga. Ya, maka dari itulah Pak, kita harus berusaha bersegera mencari ampunan Allah.
Ya, kalau Allah Maha Pengampun, segera kita untuk mencari ampunan Allah. Kalau Allah Maha Kasih Sayang, segera kita mencari kasih sayang Allah dan rahmatnya. Bukan malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Maka carilah rezeki di sisi Allah. Yang memiliki rezeki siapa, Pak? Allah. Iya. Maka Allah menyuruh supaya kita semua mencari rezeki di sisi Allah. Artinya, cari rezeki yang telah Allah sediakan yang halal untuk kita. Dengan cara yang Allah halalkan juga. Iya. Makanya, kalau kita cari rezeki itu, Pak, yang pertama, kita harus betul-betul pastikan kehalalan rezeki tersebut. Karena yang halal itu insya Allah berkah, Pak. Walaupun sedikit. Yang haram itu nggak bakalan berkah. Walaupun apa? Banyak. Biasanya tuh, Pak. Kalau ada orang yang dapat duitnya dari jalan yang haram ya, Pak ya. Biasanya tuh duitnya buat yang haram lagi tuh. Biasanya duit haram tuh cepat habisnya, Pak. Nggak berkah, Pak. Beda dengan orang yang rezekinya halal, walaupun sedikit, alhamdulillah cukup aja. Saya waktu di Bandung tuh ketemu sama seseorang, Pak. Dia kerjanya cuma jadi tukang parkir doang. Tapi subhanallah, Pak, walaupun cuma tukang parkir, dia masih sempat buat nyisain buat apa? Masjid, buat orang susah, buat rezeki. Alhamdulillah. Bahkan saya di rumah ngajarin anak-anak yatim ngaji. Iya. Bukunya saya yang beliin. Loh, Bapak kerjanya apa? Cuma tukang parkir. Alhamdulillah. Walaupun sedikit halal tapi berkah. Daripada banyak, gajinya gede, tapi ngerasa kurang aja. Ternyata dari hasil yang haram. Iya. Ini akhwal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka Allah mengatakan cari rezeki yang halal. Yang kedua, caranya halal. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita terus berusaha. Iya. Allah juga menyebutkan adanya amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Contohnya apa, Pak? Banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar itu dibuka pintu rezekinya insyaallah, Pak. Contohnya apa lagi, Pak? Membantu orang yang susah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi." Allah pasti akan senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu terus membantu saudaranya. Artinya selama kita membantu saudara kita, selama itu pula Allah akan bantu kita. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizq." Carilah rezeki di sisi Allah. Wa'buduh, dan beribadalah hanya kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ilaihi turja'un, karena kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Saleh Fauzan, ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu wahdah, la minal asnam wal awthan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya supaya minta rezeki hanya kepada Allah. Jangan minta rezeki kepada selain Allah, kepada kuburan, patung-patung dan yang lainnya. Ya. Wa ifradihi bil ibadah wal i'tiraf bi ni'amihi allati asdaha ala ibadihi wa sarfiha fi ta'atihi wal ibti'ad an ma'siyatihi. Demikian pula di sini Allah memerintahkan kita supaya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Dan mengakui bahwa nikmat-nikmat semuanya milik Allah dan dari Allah. Lalu kemudian kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan menjauhi maksiatnya. Ya, kenapa? Karena semua akan dibalas nanti pada hari kiamat, Pak. Semua nikmat yang kita nikmati ini, Pak.
Nikmat, semua yang kita nikmati ini kalau kita gunakan untuk selain ketaatan, dibalas sama Allah. Bapak punya HP, ternyata digunakan untuk maksiat. Itu HP akan menjerumuskan kita kemana? Ke neraka. Ya. Bahkan semua nikmat demikian. Dari ayat ini kata beliau kita ambil faidah. Yang pertama, wujubu du'a illah wahdah wa talabir rizqi minhu. Wajib berdoa itu hanya kepada Allah saja. Dan wajib kita minta rezeki hanya kepada siapa? Kepada Allah, ingat. Minta rezeki hanya kepada Allah. Ya. Dan caranya harus sesuai dengan syariat Allah. Ada orang datang pergi ke dukun. Ketika ditegur, "Mas kok pergi ke dukun?" "Oh, saya makan cuma syariat doang, mau cari rezeki." Itu syariat siapa? Emang kalau datang ke dukun perkara yang disyariatkan oleh Allah? Enggak. Ya. Bahkan sudah pernah kita bahas ya, bahwa orang yang datang ke dukun itu sholatnya saja tidak akan diterima 40 hari itu. Ya. Faedah selanjutnya, wujubu ifradillah bijami'i anwa'il ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam seluruh perkara ibadah. Baik doa, tawakal, takut, cinta, benci, semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita, jangan sampai kita gantungkan harapan kepada makhluk. Enggak boleh. Harapan kita hanya kepada siapa? Kepada Allah yang terbesar. Iya. Demikian pula rasa takut kita, jangan sampai kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang, Pak, yang ketakutan kalau saya menaati Allah, nanti saya nggak dapat rezeki. Udah tahu misalnya pekerjaannya haram. Untuk menaati Allah, untuk meninggalkan maksiat, sepertinya dia kurang yakin kalau Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Iya. Faedah yang ketiga, wujubu syukrillah ala ni'ami. Itu wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya wajib, Pak. Semua yang kita nikmati itu dari Allah. Dan Allah minta supaya nikmat-nikmat itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, Pak, malu dong. Ketika kita mau berbuat maksiat, kita ternyata pakai maksiat kita itu kita dengan cara menggunakan nikmat dari Allah. Makanya kalau kamu pengen berbuat maksiat, jangan pakai nikmat Allah. Bisa nggak? Iya, kamu mau berbuat maksiat tapi dengan menggunakan nikmat dari Allah. Allah tidak izinkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk digunakan memaksiati Allah. Kalau begitu, kalau kamu mau berbuat maksiat, ya udah, kamu kalau begitu jangan pakai nikmat Allah. Susah kan? Sementara kita tidak lepas dari nikmat Allah, ya enggak? Oksigen yang kita hirup dari Allah, tangan juga dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, faidah yang keempat, isbatul ba'ats wal jaza. Penetapan akan adanya kebangkitan dan pembalasan nanti pada hari kiamat. Karena di dunia ini, Pak, yang ada amal, belum ada balasan. Banyak orang berbuat maksiat, ternyata Allah tidak berikan balasan apa-apa. Kenapa? Karena memang dunia itu bukan negeri pembalasan. Negeri pembalasan nanti di akhirat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Ya, fa innal yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Kata beliau, dunia akan pergi meninggalkan kita. Sementara akhirat akan datang menjelang kepada kita. Dan setiap dari keduanya punya anak-anak.
Kata beliau, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Karena sekarang di hari ini adanya amal dan tidak ada pembalasan dan hisab. Sedangkan di akhirat nanti besok adanya pembalasan dan hisab dan tidak ada amal. Maka dari itu kita persiapan, Pak. Ya, persiapan dengan banyaknya amal. Beramal soleh, baca Quran, zikir, dan yang lainnya. Ya. Faedah selanjutnya. Annahu la tanafiya baina talabil rizqi wal iktisab wa ibadatillah wa anal islam fi khairud din wad dunya. Bahwa mencari rezeki, bekerja, itu sama sekali tidak meniadakan ibadah. Perintah Allah untuk beribadah itu bukan artinya kita nggak cari rezeki, Pak. Karena terkadang sebagian orang punya pemahaman begini, Pak. Dunia akhirat tuh harus seimbang, jangan akhirat mulu. Ya, jangan dunia mulu, yang seimbang dong. Ya, ketika dikatakan kepada dia, kamu bisa nggak seimbang? Ya kan kita juga harus cari rezeki. Kita juga ya butuh dunia, betul, Pak. Tapi masalahnya kita harus berpikir dong, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pahala dari setiap aktivitas kita. Bapak cari duit silahkan, tapi kan caranya bagaimana ketika kita cari duit, tapi ternyata dapat pahala dari Allah. Iya. Mencari duit boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi ketika kita mencari duit dengan tujuan, saya kalau dapat duit mau infak, Masya Allah. Niatnya bagus, dapat pahala. Bismillah. Iya. Bapak makan dan minum, kalau kita niatkan untuk kebaikan, insya Allah, Masya Allah, pahala di sisi Allah. Makanya, ya akhi, justru kita berpikir bagaimana caranya semuanya jadi bernilai pahala di sisi Allah. Walaupun itu aktivitas yang sifatnya duniawi. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Allah mengatakan, dan siapakah yang paling sesat nih, Pak? Kalau Bapak pengen tahu orang yang paling sesat ini nih. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Sesuatu yang tidak bisa mengijabah doa mereka sedikit pun sampai hari kiamat. Sementara yang diminta itu sendiri juga lalai dari doa-doa mereka. Artinya kalau antum berdoa kepada selain Allah, Pak, dijamin yang kamu seru selain Allah itu tidak bisa mengijabah doa. Kalau kamu berkata, loh buktinya ketika saya berdoa kok saya dapat kekayaan, itu Allah yang ngasih. Adapun yang kamu minta itu nggak bisa memberikan apa-apa. Berarti boleh? Nggak boleh, haram. Allah kasih kepada kamu, tapi ingat, rezeki yang kamu dapatkan itu justru akan menambah beratnya siksa pada hari kiamat. Akibat kamu menyeru selain Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, dan siapa yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Sesuatu yang tidak bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Sementara yang diseru itu sendiri lalai, nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan buat dirinya sendiri aja nggak bisa. Wa idza husyiran nas, dan apabila manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'da, maka mereka menjadi musuh satu sama lainnya. Ya, wa kanu bi ibadatihim kafiran, dan mereka akan kafir terhadap ibadah mereka. Artinya Pak, yang diseru selain Allah ini akan berlepas diri. Ya. Menjadi musuh. Mereka yang menyeru matahari akan ikut matahari ke neraka. Yang menyeru malaikat, malaikat berlepas diri. Yang menyuruh para jin juga berlepas diri.
Ya. Nanti di hari kiamat para jin itu ya berlepas diri dari orang-orang yang menyeru dirinya itu. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Mereka yang menyeru Nabi Isa pun berlepas diri. Maka di saat itu ya orang-orang kafir pun menyesal kenapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan menafsirkan ayat tadi. Anna Allah Ta'ala hakama bi annahu la adall mimman da'a ghairallah minal makhluqin mimman la yaqdiru ala ijabati da'wati fid dunya. Allah menghukumi, memvonis bahwa tidak ada orang yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Karena yang diseru selain Allah itu sama sekali tidak mampu mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Wala yash'uru bi du'a'i man da'ah. Ya wa idza qamatil qiyamah wa jumi'an nas 'ada man da'ah wa tabarra'a min. Ya, dan nanti pada hari kiamat telah tegak, semua manusia akan berlepas diri dari sesembahannya. Ketika mereka tahu ternyata Rob yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, di saat itu baru mereka berlepas diri. Sementara di saat itu penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ikhwatal Islam. Dari ayat ini kata beliau kita ambil faidah. Anna du'a ibadatun, bahwa doa itu ibadah, Pak, bahkan intisari ibadah. Faman da'a ghairallah faqad asyraka syirkal akbar. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik apa? Besar. Ya. Yang kedua, faedah yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallah fid dunya wal akhirah. Penjelasan, Pak, bahwa orang yang menyeru selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, sengsaranya di dunia dan di akhirat. Di dunia sengsara, di akhirat pun juga sengsara. Iya. Kesengsaraan di dunia contohnya apa, Pak? Kesempitan hati. Hatinya tidak bisa bahagia. Kenapa? Ya, ia tersiksa oleh dunianya, tersiksa oleh sesembahan selain Allah itu. Walaupun dia dapat banyak nikmatnya banyak gitu, Pak. Tapi tetap saja ia akan diberikan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, Pak, orang-orang kafir yang kafir kepada Allah, yang mempersekutukan Allah, terkadang duitnya banyak loh, Pak. Dan seringnya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa? Justru mereka tersiksa dengan kekayaan mereka itu. Allah mengatakan apa? Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum. Jangan kamu tertipu oleh harta dan anak-anak mereka yang banyak itu. Jangan. Sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan kesenangan dunia tersebut. Kesenangan dunia itu malah menjadi adab buat mereka. Ya, sallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang ketiga, anna syirka huwa a'dhamud dhalal, bahwa syirik itu kesesatan yang paling berat. Kesesatan yang paling sesat yaitu syirik. Ya, tapi banyak di zaman sekarang, Pak, orang kurang perhatian masalah syirik. Ya, seakan-akan banyak orang memandang dosa yang paling berat itu korupsi. Seakan-akan sebagian orang menganggap dosa paling berat itu riba. Padahal sebetulnya kesesatan yang paling sesat, dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Itu merupakan sumber kesesatan tuh syirik, Pak. Bapak ingin memberantas maksiat, tapi syiriknya dibiarin. Gak mungkin Bapak bisa memberantas. Kalau mau berantas maksiat itu berantas dari kepalanya dulu. Apa itu? Syirik. Kalau syirik bisa ditumpas, insya Allah yang lain ikut.
Sama halnya dengan bapak mau nangkep ular, jangan pegang ekornya, tapi kepalanya pegang. Kalau dipegang kepalanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka syirik ini sumber berbagai macam keburukan. Selama kesyirikan merajalela di suatu tempat, jangan harap di situ maksiat akan hilang. Makanya coba bapak lihat sendiri, ya, di suatu tempat yang tersebar kesyirikan pasti tersebar apa pak? Maksiat dan kebid'ahan, pasti itu pak. Tapi di suatu tempat yang di situ tegak tauhid, ya, dientaskan yang namanya syirik itu hilang di situ. Itu antum lihat, masya Allah, alhamdulillah. Sunnah pun tegak, ketaatan tegak. Demikian pula maksiat menjadi sedikit. Karena memang betul sumber berbagai macam keburukan itu ya syirik. Ya, dan sumber berbagai macam kebaikan itu apa? Tauhid. Faedah selanjutnya. Annal awthan la tasma' man da'aha wa la tastajibu lahu aqsa ma yatasawwar musyrikuna fiha. Bahwa patung-patung atau berhala-berhala yang disembah itu tidak bisa mendengar doa. Ya. Walaupun seakan-akan dia punya mata yang bisa melihat, padahal nggak bisa melihat. Walaupun seakan-akan dia punya pendengaran, padahal dia tidak bisa apa? Mendengar apa-apa. Maka mereka semua tidak bisa mengabulkan doa. Faedah selanjutnya, anna ibadatallahi wahdah fiha khairud dunya wal akhirah. Bahwa beribadah hanya kepada Allah itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Ketika kita hanya mentauhidkan Allah, ketika hanya berdoa kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, demi Allah, Allah berikan kebaikan, keberkahan di dunia dan akhirat. Allah berfirman apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah Pak. Negeri sekaya apapun, kalau penduduknya mempersekutukan Allah, dicabut keberkahan negeri tersebut. Dan negeri segersang apapun, kalau mereka hanya beribadah kepada Allah, Allah berikan keberkahan. Tuh lihat di Saudi, gersang. Bapak kalau pergi ke Saudi, ada apa di sana? Cuma batu, padang pasir, dan yang lainnya. Tapi lihat pendapatan per kapitanya, Pak. Iya. Di sana makmur dan yang lainnya. Kenapa? Barokah tauhid. Tapi berapa banyak negeri-negeri yang kaya, subur, tapi syirik merajalela. Allah ambil keberkahannya. Iya. Allah ambil keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita pengen, Pak, punya negeri yang diberkahi oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keberkahan dari langit dan bumi. Tauhidkan Allah. Jauhkan apa? Kesyirikan. Ya. Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.